Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama. Semoga sampai di akhir pembelajaran tidak ada halangan suatu apapun. Silakan dipimpin salah satu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, terima kasih. Apa kabar kalian semuanya? Sehat ya? Tetap dijaga kesehatannya, ya. Baiklah, saya absen dulu. Alivia, Andimas, Anggun, Ayu, Bagas, Briftania, Delvi, Deniko, Elsa, Fiona sakit, ya. Hima, Kusumareta, Mardianto. Baik. Terima kasih. Satu anak yang sakit ya. Jadi kalian tetap dijaga kesehatannya, oke? Karena suasana atau kondisi kita juga tidak menentu. Baiklah, kita menginjak ke pembelajaran. Jadi nanti tetap materi yang kita pelajari tetap bentuk molekul ya, babnya masih materi bentuk molekul, akan tetapi kita melanjutkan materi yang kemarin. Karena yang kemarin juga belum selesai. Kemarin sudah kamu pelajari ya, dari bentuk molekul yang berapa? Dari 2 domain, 3 domain, dan 4 domain. Coba saya pengen mengulas lagi tentang struktur Lewis. Jangan-jangan kamu lupa. Ya. Coba kasih contoh struktur Lewis dari PCl5. Siapa yang berani maju atau berani mengungkapkan pendapatnya? Mareta. Maju atau dibaca? Maju. Oke, silakan. Digambar. Sambil yang lainnya juga mengerjakan struktur Lewisnya PCl5 bagaimana? Bisa dijelaskan? P mempunyai elektron valensi 5. Iya. Cl mempunyai elektron valensi 7. Agar stabil, P meminjamkan masing-masing 1 elektronnya untuk Cl. Sehingga Pe pasangan elektron ikatannya 5 dan pasangan elektron bebasnya tidak ada atau 0. Oke, ya. Tepuk tangan untuk Mareta. Oke. Baik, kita lanjutkan ke ini. Sebagaimana struktur Lewis dari
SEF4. Siapa yang berani maju ke depan? Ya, dibaca atau digambar, terserah. Enak digambar. Digambar, ya. Bisa dijelaskan? Bisa. Atom Se sebagai pusat memiliki elektron valensi 6. 1, 2, 3, 4. Terus atom F memiliki elektron valensi 7. Karena atom Se memiliki elektron valensi 6 dan F 7, maka ketika berikatan Se meminjamkan masing-masing satu elektron kepada atom F. Jadi atom SeF4 akan membentuk PeI4 ini dan PeB-nya 1. Iya. Nih. Ada jawaban yang lain mungkin? Nggak ada? Sama? Oke. Tepuk tangan untuk siapa ini? Sas. Ya, tepuk tangan. Baik. Jadi alhamdulillah kalian sudah paham ya yang namanya nanti struktur Lewisnya bagaimana. Ya, kita amati dulu yang Se ini mempunyai berapa elektron valensinya? 6. Kemudian F elektron valensinya berapa? 7. Karena ini senyawanya adalah SeF4, ya toh? Maka ikatan kovalennya seperti ini. Ya. Tapi di sini nanti ada sepasang elektron yang bebas. Oke, kita lanjutkan. Baik, untuk melihat, jadi melihat dari yang kemarin, langsung aja ya, melihat dari sejauh mana kemampuan kalian dalam dari pelajaran yang minggu kemarin, kemudian kita lanjutkan ini, coba dikerjakan pretest yang ada di Google Form. Berna pengen lihat seberapa nanti keberhasilan kalian. Linknya sudah saya beri ya. Sudah dikerjakan, saya beri waktu berapa? 3 menit aja, karena itu 5 kurang. 5 menit. Jangan 5 menit, sebentar aja. 3 menit aja. Pretest. Yang pretest. Linknya sudah ketemu? Dan saya cek. Sudah masuk semua? Sudah dikerjakan ya? Sebentar saya cek dulu. Delvi, Elsa, Bagas, Andimas, Mardianto, Alivia, Ayu, Anggun, Kusumareta, Briftania, Hima, Deniko. Sudah kelihatan nilainya? Ya. Siapa yang benar semua? Enggak ada. Yang dapat 60 siapa ini? Angkat tangan. Yang dapat 60 Bagas, Andimas, Mardianto, Alivia, Deniko. Yang dapat 80? Iya, Delvi, Elsa,
Ayu, Anggun, Salwa, Kusumareta, Briftania. Baik, terima kasih untuk kita semua. Saya harapkan nanti ketika mengerjakan post test ya di akhir pembelajaran kalian dapat 100 semua. Ya, jangan sampai malah ini apa namanya turun. Oke. Terima kasih, kita lanjutkan ya. Jadi kita pelajari tentang bentuk molekul, materinya masih tetap sama. Jadi ini saya terangkan sekilas saja. Kemarin yang di link YouTube sudah kamu pelajari ya untuk gambar bentuk molekul 3 dimensi. Sudah, saya menjelaskan sepintas aja. Jadi kompetensi dasarnya masih sama, 3.6 menerapkan teori tolakan pasangan elektron kulit valensi, VSEPR dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. Kemudian 4.6 membuat model bentuk molekul dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Nanti pertemuan ketiga kita mengadakan praktikum ya. Kemudian IPK-nya, IPK yang 3.61 sudah kemarin. Kemudian kita sekarang 3.62 menganalisis bentuk molekul berdasarkan teori tolakan pasangan elektron kulit valensi dan teori domain elektron. Kemudian 3.63 memprediksikan bentuk molekul. 3.64 menganalisis hubungan bentuk molekul dengan kepolaran senyawa. Nah, kita nanti KD yang akan kita capai adalah 3.62 sampai 3.64. Kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran masih sama seperti kemarin ya. Melalui model pembelajaran ini yang diharapkan adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah peserta didik. Berarti masih sama. Lanjut. Apa perlu saya tayangkan untuk YouTube? Yang kemarin sebenarnya sudah kamu lihat, yang minggu kemarin tuh loh. Atau saya terangkan sepintas aja, mencari PEI, PEB dengan menggunakan rumus atau dengan ini cara lain ya. Jadi teori domain elektron itu adalah pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas tolak menolak, sehingga tiap-tiap pasangan elektron cenderung berjauhan satu sama lain untuk meminimalkan gaya tolakan. Nah ini sudah. Nah, bagaimana caranya ketika menentukan PEB tanpa menggambarkan struktur lawis? Ini ada rumusnya, ya. Kelihatan? Ini ada rumusnya. E sama dengan dalam kurung EV min X per 2. E itu adalah pasangan elektron bebas, EV itu adalah elektron valensi di atom pusat, kemudian X itu adalah jumlah elektron yang terikat. Contoh, PEB dari H2O. Jadi kalian tidak perlu menggambarkan seperti itu, tapi kita pakai rumus. Dicoba ya. Atom pusatnya oksigen, ya. H2O itu kan atom pusatnya oksigen. Nah, berapa PEB-nya kalau memakai rumus yang tadi? Jadi E sama dengan dalam kurung berapa elektron valensi atom pusat? Oksigen berapa? Elektron valensinya berapa? 6. Dikurangi 2 ini dari mana? 2 ini dari mana? Jumlah elektron yang terikat. Jadi dari senyawa ini sudah kelihatan sebenarnya ya, yang terikat itu adalah atom H yang sebanyak berapa? 2. Terus dibagi 2, maka PEB-nya sama dengan 2. Jadi itu. Terus ini prinsipnya sudah kalian pelajari. Kemudian ini bentuk molekul yang dihasilkan oleh tolakan minimum domain elektron. Jadi kita nanti mempelajari tentang jumlah domain yang 5, yaitu bentuk apa? Trigonal bipiramida dan oktahedral. Jadi seperti ini gambarnya nanti. Ya,
Yang bipiramida itu contohnya seperti ini. Jadi notasinya AX5. Itu bipiramida segi 3. Kemudian ini notasinya yang AX6 oktahedral. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kemarin Bu Ena sudah memberikan LKPD yang kedua, ya toh sudah saya bagikan toh. Sekarang dikerjakan menurut kelompoknya masing-masing. Silakan bekerja sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 duduk di mana? Duduk sini. Terus kelompok 2 mana? Anu aja, duduknya seperti yang kemarin, biar kamu bisa bekerja sama. Diangkat ya. Ini kelompoknya, anggotanya 3. Ini anggotanya berapa? Anggotanya 3. 4. Ini bisa ditempati kok ini, tinggal dibalik aja bangkunya. Ini kelompok 1, kelompok 2 mana? Kelompok 3 mana? Ini kelompok 3. Kamu enggak? Ini kelompok saya beri waktu berapa menit? 15. Enggak kelamaan. 15. Oke, 15 menit. Silakan bekerja. Situ loh, enggak apa-apa. Apa yang kamu kok ribet? Ada pertanyaan mungkin? Ada kesulitan? Ya? Tempatnya tidak cukup. Oh, nanti dikerjakan di baliknya aja nggak apa-apa. Iya, Kenapa? Oh iya, ya diskusi. Kirain tanya.
Ditulis nama anggota kelompoknya ya di LKPD-nya. Berarti selesai nanti jam 10 kurang 20. Sorry. Iya. Ada pertanyaan? Ya? Dicari polar atau non polarnya dicari. Kamu boleh kok browsing di internet, boleh, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Mungkin di buku kan kurang lengkap, boleh di internet. Kurang 7 menit. Agak cepat.
Bisa ya? Nggak ada pertanyaan? Sudah selesai belum? Belum. Ya, saya tambahi waktu ya. Berapa menit? 5 menit ya. Oke. Baca aja. Takutnya waktunya nggak cukup nanti. Cara menentukan ini bisa ya? Sudah. Oh ini. Apa enggak usah? Iya, iya wes ya. Sudah sesuai ya ini? Udah ya? Lupa. Yang ini sudah sesuai. Iya. Sudah 5 menit. Oke ya? Baik, kita bahas soal yang pertama. Soal yang pertama, kelompok siapa atau siapa yang mau mencoba menjawab? Oh ya, yang A, nomor 1. Nomor 1. Bagaimana? Dibagi atau dibagi? Minta dibagi. Ya, oke. Ya, nomor 1. Oh, sorry. Satu, dua. PCA 5, PI-nya berapa? 5. 5. PEB? 0. 0. Jumlah domain? 5. Notasinya? AX5. AX5. Bentuk molekul? Segitiga bipiramida. Polar atau non polar? Non polar, Bu. Non polar. Coba diperhatikan semuanya. PCL 5, apakah sudah sesuai atau ada jawaban yang lain? PCL 5. Bisa dijelaskan? Mas? Siapa Mas namanya? Mardianto. Bisa dijelaskan Mas Mardianto?
Atau semuanya sama? Sama? Atau bisa menjelaskan? PCl5 atom P memiliki Iya. Kenapa kok PCl5 punya ikatan pasangan elektron ikatannya 5, PeB-nya 0? Bisa dijelaskan? Oh, Alivia. PCl5 memiliki bentuk trigonal segitiga bipiramida karena atom P sebagai atom pusat memiliki 5 elektron valensi. Semua elektron valensi terlibat dalam ikatan dengan 5 atom Cl di sekitarnya. Masing-masing membentuk ikatan tunggal PeI5, maka atom P tidak memiliki pasangan elektron bebas PeB 0, sehingga PCl5 diprediksi berbentuk segitiga bipiramida AX5 dengan notasi VSEPR AX5. Iya. Jadi seperti itu ya. Tepuk tangan untuk Alicia. Jadi P itu elektron valensinya 5, ya toh? Seperti tadi punyanya itu PCl yang tadi dijelaskan ini. Tadi siapa yang maju? Tadi yang maju ini siapa? Mareta. Oh, Mareta. Jadi P ya, sebenarnya ini sudah kelihatan. P itu punya elektron valensi 5, kemudian dia mengikat Cl sebanyak 5. Nah, padahal Cl itu elektron valensinya berapa? 7. Jadi membentuk seperti ini, membentuk ikatan semua jumlahnya 5. Notasinya bagaimana? PeI sama dengan 5, PeB-nya 0, maka notasinya AX. Nah, tinggal kamu cari di tabelnya AX5 itu bentuknya seperti apa, kan gitu. Ya, trigonal bipiramida. Lanjut ke SEF4. Ayo siapa? SEF4. Itu langsung di on aja, enggak usah dimatiin ya. SEF4, PeI-nya 4, PeB-nya 1, jumlah domainnya 5, notasi VSEPR-nya AX4E, AX4E, oke. bentuk molekulnya tetrahedral tersidolsi, Ya. bentuknya polar. Sifatnya polar. Sifatnya Baik. polar. Tadi notasinya AX4E. 4E. Baik. Jadi perbedaannya meskipun jumlah domainnya ini sama ya, tapi dia punya PeI 4 dan PeB-nya 1. Nah, itu bisa dilihat di tabelnya yang saya berikan kemarin untuk PowerPoint-nya. Itu tetrahedral bentuknya terdistorsi. Tetrahedral terdistorsi. Sifatnya polar. Ada yang lain jawaban? Sama. Baik, lanjut. ClF3. Siapa? Nah. ClF3 memiliki PeI 3, PeB 2, jumlah domain 5, notasi AX3E2. Baik. Bentuk molekul bentuk T, sifatnya nonpolar. Non-polar. Ada pertanyaan? Ada jawaban lain? Enggak ada? Sama ya? Bisa dilanjutkan? Oke. XEF2. Ya, Bagas. Nama senyawa XEF2, PeI-nya 2, PeB-nya 3, jumlah domain 5, notasi VSPR AX2
PE3. Bentuk molekulnya linear, sifatnya nonpolar. Sifatnya non polar. Baik, lanjut. Ada jawaban lain mungkin? Ini sama semua? Sama? Oke, sesuai ya? Lanjut ke SF6. Ya. Ayo, ini Bu Erna catat ya, kelompok mana yang sering tampil dan sering memberikan pendapat. Ini kelompok siapa? Elisa? Elsa. Oke. Yuk. Nama senyawa SF6, jumlah PEI-nya 6, jumlah PEB-nya 0, jumlah domainnya 6, notasi VSEPR-nya AX6, bentuk molekulnya oktahedral, bersifat nonpolar. Oktahedral. Sifatnya Nonpolar. nonpolar. Baik. Ada jawaban lain? Sama. Lanjut ya. BRF5. Ya, Bagas. Saya catat. Nomor 6, nama senyawa BRF5. PEI-nya 5, PEB-nya 1, jumlah domain 6, notasi VSPR-nya AX5E. Bentuk molekul piramida segi 4, senyawanya polar. Sifatnya polar. Piramidanya segi 4, sifatnya polar atau non polar? Polar. Polar. Notasinya AX AX5E. 5E. Baik, Betul. sama ya. Lanjut. Sama itu. Ya. Kelompoknya Elsa lagi. XEF4, PEI4, PEB2, jumlah domain 6, notasi VSEPR AX4E2, bentuk molekul segi 4 planar, bersifat nonpolar. Non-polar. Bentar. Ya, XEF6 adalah non-polar. Ada jawaban lain? Bentuknya tadi apa? Bentuk segi 4 planar. Segi 4 Planar. planar. AX4 E2. Ada jawaban lain? Sama semua? Ada? Oh, PEB-nya 2 ya. Ini? Sesuai? Sesuai dengan jawaban kalian? Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2, dibaca pertanyaannya nanti ya. Siapa yang mau mempresentasikan nomor 2? Oh, kelompoknya ini lagi. Oke. Ya. Yang nomor 2, yang itu loh pertanyaan senyawa PCl5 dan SF4 itu loh. Bukan yang Maaf. senyawa PCl5 ini lagi. Iya, senyawa PCl5 sama memiliki ini loh. Bukan yang ini. Bukan. Yang lain. Siapa nomor 2? Oh, Deniko. Kelompok berapa kok? Kelompok 1 ya kok? Kelompok 1 kok? Iya. Maaf, pertanyaannya itu loh. Senyawa PCl5 dan SF4 sama-sama memiliki jumlah domain elektron yang sama. Iki lho, betul iki. Ada enggak di situ? Ada. Ada toh? Jadi bentuk molekul dipengaruhi oleh PEI dan PEB karena PEB dan PEI mempunyai
gaya tolak-menolak yang berbeda-beda sehingga menyebabkan benturan setiap molekul akan berbeda-beda bentuk molekulnya. Pada PCl5, semua elektron di atom pusat membentuk. Hal ini dapat terjadi karena ikatan dengan 5 ion Cl sehingga tidak terdapat PeB dengan notasi VeSpR adalah AX5 atau triagonal bipiramida, sedangkan pada SF4 memiliki bentuk jungkat-jungkit karena pada atom pusat S terdapat 6 elektron valensi, 4 diantaranya digunakan untuk berkaitan dengan F sehingga terdapat 2 elektron yang menjadi satu PeB sehingga notasi VeSpR-nya adalah AX4E. Ada jawaban lain? Intinya sama. Jadi kenapa, pertanyaannya bagaimana ini? Kenapa PCl5 dan SF4 sama-sama memiliki jumlah domain sama, ya toh? Tetapi bentuk molekul keduanya berbeda. Ya, jelaskan mengapa demikian. Tadi kan PCl5 seperti ini. Nah, kalau yang SF4 bagaimana? Siapa yang berani menggambar? Siapa yang berani menggambar? SF4. Bagaimana gambarnya? Atau bentuk struktur Lewisnya coba? Ayo, siapa yang berani? Ini dulu ya. Nanti baru disamakan dengan pendapatmu. SF4 kan PCl5 sudah di sini tadi, yang SF4. Iya. Struktur Lewisnya aja yang digambar. S elektron valensinya berapa? Titiknya agak gede, nggak apa-apa. Biar kelihatan ya dari belakang titiknya.
Yang ini saya hapus ya. Bisa dijelaskan? Langsung aja jelaskan. Bisa? Baik, gambarnya punya kelompoknya Bagas ini ya. Ada yang lain? Elsa? Ayo siapa yang maju? Elsa apa ini? Ayo. Tepuk tangan untuk siapa? Hima. Maju? Iya, iya. Yang SF4. Bisa dijelaskan? Atom S memiliki elektron valensi 6. Mana? Atom S memiliki elektron valensi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan atom F memiliki elektron valensi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena S memiliki elektron valensi 6, maka ketika berikatan dengan F, S meminjamkan masing-masing 1 elektron kepada atom F. Jadi akan membentuk Pi sebanyak 4 dan PeB 1. Ya, ada yang sama? Pada intinya tadi sebenarnya sama ya, cuman mengungkapkannya lebih jelas punyanya Alivia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ya. Lanjut ya. Nomor berapa? Lanjut ke nomor 3. Senyawa SF6, BrF5 dan EXF4 memiliki jumlah domain elektron yang sama. Namun bentuk molekul ketiganya berbeda. Jelaskan mengapa hal ini dapat terjadi. Kelompok siapa yang dulu? Elsa atau kelompok Hima? Oke, nanti dibaca bareng-bareng ya. Kelompok Hima dulu. Kelompok Elsa. Soalnya dibaca. Ya. Senyawa SF6, BrF5, dan XeF4 memiliki jumlah domain elektron yang sama. Namun bentuk molekul ketiganya berbeda. Jelaskan mengapa hal ini dapat terjadi. Hubungkan dengan kepolarannya. Perbedaan bentuk molekul terjadi karena jumlah elektron yang berbeda antara setiap senyawa. Hal ini memicu perbedaan PeB dan PeI sehingga notasi VSEPR pun akan berbeda dan menyebabkan perbedaan bentuk molekul. Kepolaran molekul SF6 memiliki momen dipol 0, bersifat nonpolar. Kepolaran molekul BrF5 memiliki momen dipolnya tidak sama dengan 0, bersifat polar. Kepolaran molekul XeF4 momen dipolnya sama dengan 0, bersifat nonpolar. Ya, jawaban yang punyanya Hima. Dibaca aja coba. Intinya bagaimana gitu? Soalnya dibaca lagi. Enggak usah, langsung jawabannya.
Perbedaan bentuk molekul terjadi karena jumlah elektron yang berbeda antara setiap senyawa. Hal ini memicu perbesaran PeB dan PeI sehingga notasi VSEPR pun akan berbeda dan menyebabkan perbedaan bentuk molekul. Sudah? Kepolaran molekul SF6, momen dipol 0 atau nonpolar. Kepolaran molekul BRF5, momen dipol 0, momen dipol 0 atau polar. Kepolaran molekul XEF4, momen dipol 0 atau nonpolar. Baik. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Elsa dan kelompok Hima. Jadi pada intinya SF6, BRF5, XEF4 itu mempunyai domain yang sama, tapi bentuknya kan berbeda. Kenapa demikian? Kita lihat yang SF6. SF6 dia punya pasangan elektron ikatnya berapa di situ? SF6 punya elektron ikatnya 6. Dia PeB-nya tidak ada ya. Lalu momen dipolnya sama dengan 0. Maka sifatnya non polar. Kemudian untuk BRF5. BRF5 pasangan elektron ikatnya berapa? Pasangan elektron ikatnya berapa? 5. Terus PeB-nya 1. Lanjut. Momen dipolnya tidak sama dengan 0, makanya sifatnya non polar ya. Kepolaran untuk molekul XEF4 bagaimana? PeI-nya berapa? 4. PeB-nya berapa? 2. Berapa? 2. Terus momen dipolnya dia sama dengan 0, makanya sifatnya non polar. Jadi itu. Nomor 5 lanjut ya. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Tidak. Enggak. Nomor 5 lanjut. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 4. Nomor 4. Soalnya baca Bu ya? Iya. Wes iki. Kelompoknya Bagas lagi. Tentukan apakah pernyataan di bawah ini benar atau salah, kemudian berilah tanda centang pada kolom yang tersedia. Nomor 1, pernyataan ion H3O+ bersifat polar, benar. Nomor 2, ion NH4+ bersifat polar, salah. 3, ion IC1ICl4- bersifat nonpolar, benar. Nomor 4, ion I3L3- bersifat polar, benar. Nomor 5, senyawa O3 bersifat nonpolar, salah. Ada jawaban lain mungkin? Sama? Ada jawaban lain? Kita ulang. Ion H3O+ bersifat polar. Benar apa salah kira-kira? Benar. Terus ion NH4+ bersifat polar. Salah. Kenapa? Karena momen dipolnya sama dengan 0. Maka dia sifatnya polar atau enggak? Harusnya sifatnya non polar. Jadi gini. NH4+ ya. Kita pakai rumus yang tadi. Kita pakai rumus BK sama dengan E kali V ditambah jumlah dari atom penyumbang
dibagi 2. Kemudian ini ada rumus X sama dengan jumlah atom dikurangi 1. Kemudian ini pasangan elektron bebasnya itu BK dikurangi X. Kita masukkan NH4 plus. Ya. NH4 plus. Berapa di sini elektron valensinya atom pusat? Berapa? 5, karena di sini atom pusatnya adalah N. Berarti 5 ditambah berapa jumlah atom penyumbangnya? 4. Nah, elektron valensi atom penyumbang berapa? 1 ya, karena ini atom H. Jadi 1. Hati-hati dikurangi 1 karena ini muatannya 1, maka ini dikurangi 1. Ya. Dibagi 2 berapa? 5 bagi 2 sama dengan 4. Nah, X-nya berapa? Jumlah atomnya berapa keseluruhan ini? 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Terus BK-nya tadi berapa? 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti notasinya bagaimana? A X 4 E-nya 0. Nah, makanya dia bentuknya tetra dan sifatnya non polar. Jadi itu ya. Lanjut. Yang ion ICl4- bersifat non polar. Benar apa salah? Benar. Ion I3- bersifat polar. Benar. Senyawa O3 bersifat non polar. Salah ya. Baik, alhamdulillah semua permasalahan yang ada di LKPD sudah terjawab dengan baik. Ada pertanyaan? Enggak ada? Nah, sekarang kerjakan post testnya. Saya beli waktu 2 menit saja. Linknya sudah saya kirim di situ. Dua menit post test.
Sudah? 1 menit. Yuk. Udah? Sudah? 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 Masuk semua? Coba saya cek ya. Deal ya? Waktu habis. Saya lihat yang respon masih kurang berapa anak? Kok masih 9? Saya belum semua. Kurang 3 anak. 10 kurang 2 anak. Ayo. 11 kurang 1 anak. Ayo siapa yang belum? Belas. Sudah semua? Oke ya. Baik. Tak lihat dulu hasilnya.
Yeay. Ada yang dapat 100. Coba lihat. Yang dapat 100 Elsa Alivia. Angkat tangan. Yeay, tepuk tangan. Yang dapat 80 Delvi Mardianto, Briftania, Kusumareta, dan Anggun. Yeay, tepuk tangan. Yang dapat 60 Hima, Bagas, Deriko, Ayu. Enggak apa-apa ya. 40 Andimas. Mana Andimas? Oh ya, enggak apa-apa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Setelah saya rekap, yang menjadi juaranya yaitu timnya yang menjadi excellent team adalah kelompoknya Elsa. Nomor 1, the best timnya itu kelompoknya Bagas. Mana kelompoknya Bagas ini ya? Terus good timnya adalah kelompoknya Deniko. Terus yang general team adalah kelompoknya Ayu. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini Bu Erna ada hadiah. Kelompok 1 silakan diwakili ke depan. Yang juara 1 maksudnya kelompoknya Elsa. Excellent team. Kemudian yang kedua itu the best team. Sini Mbak. Iya, kulkas 2 pintu. Nomor 3-nya good team. Kelompoknya Deniko. 1, 2, 3 jajar ya, jajar dulu. Deniko terus Ayu sebelah sana. Ada apakah ini? Kita buka nanti ya setelah ini ya. Kelompok 1, tepuk tangan. Juara 1 maksudnya. Juara 2, tepuk tangan. Juara 3, kulkas 2 pintu. Juara 4, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kembali. Baik, setelah kita silakan duduk ya. Alhamdulillah semuanya sudah dijawab dengan baik ya, dan kemudian sudah saya beri penguatan. Kira-kira dari pembelajaran dari awal sampai akhir itu kesimpulannya apa atau yang kita dapatkan pada pertemuan ini? Ayo. Kesimpulannya pada kegiatan ini kita dapat mengetahui gambar-gambar dari struktur garis dari semua beserta bentuk-bentuk yang telah kita kerjakan dan kita bahas tadi. Senyawa kimia adalah zat kimia murni yang terdiri dari beberapa unsur yang dapat dipecah. Otomatis menjadi Kelihatannya apa? pembentukannya dengan reaksi kimia. Struktur Lewis adalah diagram yang menunjukkan ikatan antara atom-atom suatu molekul dengan pasangan elektron sunyi yang mungkin ada dalam molekul. Elektron valensi adalah elektron pada kelopak terluar yang berhubungan dengan suatu atom dan dapat berpartisipasi dalam pembentukan ikatan kimia jika dikelompokkan terlalu penuh. Kepolaran atau polaritas adalah pemisahan muatan listrik yang mengarah pada molekul atau gugus kimia yang memiliki momen listrik dipol atau multipol. Molekul polar harus mengandung ikatan kimia polar karena perbedaan elektronegativitas antara atom yang berikatan. Bila suatu molekul memiliki momen dipol sama dengan 0, molekul tersebut merupakan molekul nonpolar. Bila molekul memiliki momen dipol lebih dari 0, maka molekul tersebut merupakan molekul polar. Suatu molekul bersifat nonpolar apabila tersusun atas atom-atom yang sama seperti H2, O2, dan P4 dengan ikatan-ikatan yang ada merupakan ikatan kovalen nonpolar.
atau tersusun atas atom-atom yang berbeda dengan ikatan-ikatan yang ada merupakan ikatan kovalen polar, akan tetapi karena bentuknya maka ia bersifat nonpolar seperti molekul CO2, CH4 dan PCl5. Suatu molekul bersifat polar apabila tersusun atas atom-atom yang berbeda dan bentuknya tidak menyebabkan ia bersifat nonpolar seperti H2O dan NH3. Oke, ada mungkin yang punya pendapat lain? Sama ya? Baik, terima kasih Ayu ya sudah menyimpulkan pada kegiatan pagi hari ini. Jadi pada intinya pada kegiatan ini kita sudah mendapatkan pengertian dari teori domain elektron berdasarkan VS-EPR. Kemudian yang kedua, kalian sudah mendapatkan apa? Berbagai macam bentuk molekul, dari mulai bentuk dasarnya yang linier, kemudian yang kedua apa? Yang segitiga dulu, kemudian tetrahedral, kemudian piramida trigonal dan oktahedral. Kemudian dilanjutkan ke kepolaran senyawa. Jadi pada intinya senyawa yang polar itu momen dipolnya bagaimana? Sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0? Iya. Terus kalau yang non polar? Iya, itu. Jangan sampai kebalik ya. Oke, ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ya. Capek? Capek. Nanti kalau capek kamu buka hadiahnya kan enggak capek. Ya, hadiahnya enggak tahu ini berupa apa. Yang penting ini adalah semangat untuk belajar yang lebih giat lagi. Ya. Baiklah, terima kasih anak-anakku. Pada pertemuan minggu depan, kita akan membuat atau melaksanakan praktikum pembuatan bentuk molekul. Jadi disiapkan besok itu kita insya Allah pakai dengan menggunakan, maksudnya gini, praktikum pembuatan bentuk molekul dengan menggunakan aplikasi Molvi. Jadi yang punya laptop dibawa. Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa menggunakan lab komputer ya jika diperbolehkan. Jadi semuanya memakai itu. Atau jika memang tidak ada atau tidak punya laptop, bisa nanti saya sediakan membuat bentuk molekul dengan menggunakan balon karet. Kita lihat saja situasi dan kondisinya minggu depan. Yang penting itu disiapkan. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya akhiri sekian. Terima kasih atas pembelajaran pada hari ini, ya, tetap jaga kesehatan. Nanti kalau pulang ke rumah di perjalanan hati-hati, ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dulu ya sebelum pulang. Berdoa dulu. Oke, silakan, hati-hati.